بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah rahimana wa rahimakumullah, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian karena di dalam makan sahur terdapat sebuah keberkahan. Hadis ini secara jelas menunjukkan tentang anjuran untuk melaksanakan sahur. Sahur dalam bahasa Arab diambil dari kata-kata sahar, artinya waktu malam, dan lebih spesifik sebelum waktu subuh, ketika fajar belum terbit. Dan ini merupakan waktu pada saat banyak barang yang tidak terlihat, sehingga diambil dari kata-kata sahar. Sebagaimana sihir juga diambil dari kata yang sama, karena penyebabnya tidak terlihat. Jenis pekerjaannya pun juga tidak jelas. Maka sahur atau suhur dalam kata kerja bahasa Arab artinya adalah makan yang dilaksanakan sebelum waktu subuh. Ini namanya suhur dalam bahasa Arab dengan sin yang didommahkan. Adapun sahur dalam bahasa Arab artinya adalah makanan yang dimakan di waktu sebelum subuh. Dan kita sebutkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dalam makan sahur terdapat keberkahan, sehingga sekalipun seseorang barangkali mendapatkan rasa kuat atau dia merasakan bahwa belum terasa lapar, akan tetapi merupakan anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang akan melaksanakan puasa, dia ditekankan sekali untuk melaksanakan makan sahur. Dan ini merupakan penyebab keberkahan. Dan disebutkan oleh para ulama apa tanda-tanda keberkahan yang ada pada makan sahur. Berkah itu sendiri artinya adalah bisa berkembang dan bisa bertambah, bisa jadi pahalanya banyak. Dan An-Nawawi rahimahullah dan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mengatakan bahwa di antara tanda keberkahan dalam makan sahur adalah ketika seseorang bisa menerapkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup seorang melaksanakan apa yang dianjurkan dalam syariat, apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam makan sahur, maka itu merupakan sebuah keberkahan yang besar sekali. Ditambah lagi, orang yang melaksanakan sahur, terlebih dia bisa mengakhirkan waktunya, dia akan lebih terdukung untuk melaksanakan ibadah lainnya ketika dia menjalankan puasa, karena fisiknya akan terbantu. Dan ini merupakan salah satu tanda keberkahan. Selain sahur itu merupakan perintah, ini juga menjadi ciri keistimewaan puasa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa umat-umat sebelum kaum muslimin yang dianjurkan untuk berpuasa, mereka juga tetap mendapat perintah untuk berpuasa. Dalam Al-Qur'an dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkannya kepada orang-orang sebelum kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim menyatakan bahwa makan sahur merupakan sesuatu yang membedakan antara puasa kita ahlul Islam dengan orang-orang sebelum kita, yaitu ahlul kitab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan faslu ma baina siyamina wa baina siyami ahlil kitabi aklatus sahar. Hal yang membedakan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Sehingga penekanan melaksanakan sahur ini merupakan penekanan sunnah, penekanan yang merupakan keteladanan dan juga contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam sebuah hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Fala tad'uuhu walau an yatajarra'a ahadukum jar'atan min ma." Maka jangan kalian tinggalkan makan sahur, hatta seandainya sekalipun salah satu di antara kalian hanya melaksanakan minum dengan jumlah sedikit, menyeruput atau minum setegak air. Akan tetapi ketika dilaksanakan waktu sahur, maka dia telah menerapkan sunnah. Rasulullah SAW menyebutkan, fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Karena sungguhnya Allah dan malaikatnya memberikan salawat kepada orang-orang yang makan sahur.
Para ulama mengatakan salawat yang dilakukan Allah Azza wa Jalla kepada hambanya artinya adalah pujian di depan para malaikat. Kemudian salawat yang dilakukan oleh malaikat artinya adalah doa kepada orang yang diberikan salawat. Sehingga ini kelebihan juga untuk orang-orang yang melaksanakan sahur. Mereka mendapat pujian dari Allah Azza wa Jalla dan juga mendapatkan doa dari para malaikat. Termasuk di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji sahur pada makanan tertentu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Hibban, Al-Bazzar dan lain-lainnya dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ni'ma sahuril mu'mini at-tamr." Sebaik-baik makanan sahur untuk orang beriman adalah buah kurma. Para ulama menyebutkan bahwa kurma merupakan makanan yang mengandung berkah. Ditambah ketika para ulama ingin menyebutkan tentang keistimewaan kurma, selain keberkahan juga terdapat energi karena rasa manis, kemudian buah yang tidak banyak mengandung campuran dan sebagainya, sehingga kurma ini akan membantu orang yang akan melaksanakan puasa. Kalaupun seandainya seseorang tidak bisa melaksanakan sahur dengan kurma, maka tidak apa-apa. Akan tetapi dia berusaha tetap untuk melaksanakan makan sahur. Karena itu juga sebagaimana kita sebutkan merupakan sebuah ibadah yang dianjurkan sekali. Hukum makan sahur sendiri para ulama menyebutkan hukumnya sunnah. Sebagaimana Ibnul Munzir rahimahullah dan juga Imam An-Nawawi rahimahullah menukil ijma' atau kesepakatan para ulama yang menjelaskan bahwa hukum makan sahur adalah sunnah dan tidak merupakan kewajiban. Sekalipun sunnah, maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam merintahkan, maka ini menjadi sesuatu yang istimewa sekali. Dan satu lagi, sahur yang ditekankan adalah pada saat kita bisa mengakhirkan makan sahur itu. Bukan dilakukan jauh-jauh waktu sebelum salat subuh. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertanya kepada salah seorang sahabat yang bernama Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah." Kami pernah sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian tidak lama setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beranjak untuk melaksanakan salat subuh. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku bertanya kepada Zaid bin Thabit, "Kam kana bainal adhani was sahur?" Berapa kira-kira jarak antara beliau selesai dari melaksanakan sahur dengan azan? Maka sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu mengatakan qadra 50 ayat. Sekitar waktu tenggang untuk orang membaca 50 ayat dari Al-Qur'an. Nah, hadis ini diriwayatkan tafsirnya jarak antara selesai dari melaksanakan makan sahur dengan waktu azan atau waktu untuk memulai salat. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari pula, rawi atau yang meriwayatkan hadis ini yang bernama Qatadah bertanya kepada Anas. Qulna li Anas, setelah Anas bertanya kepada Zaid bin Thabit, maka kami bertanya kepada Anas karena mereka adalah seorang tabi'in. Qatadah rahimahullah mengatakan, kami bertanya kepada Anas, kam kana baina faraghihima min suhurihima wa baina dukhulihima fis salah. Jadi 50 ayat ini jarak apa? Kata Qatadah, kami pun bertanya kepada Anas, berapa lama jarak antara selesai mereka berdua, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Zaid bin Thabit, dari makan sahur dengan jarak untuk memulai salat. Ini menunjukkan yang pertama, anjuran untuk makan sahur. Dan seandainya seorang bisa makan bersama, maka ini kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Sekaligus ini menunjukkan sifat tawadhu' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang beliau makan bersama para sahabatnya, bersama murid-muridnya, bersama kawan-kawannya. Kemudian yang kedua, ada anjuran untuk mengakhirkan sahur. Karena penegasan dalam hadis ini menunjukkan bahwa makan sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salat jaraknya sedikit, yaitu jarak yang cukup untuk membaca seseorang 50 ayat dari Al-Quran. Dan ini juga menunjukkan bahwa mereka para sahabat terbiasa menceritakan tentang lama atau pendeknya sebuah waktu dengan bacaan Al-Quran. Karena seringnya mereka membaca Al-Quran dan kedekatan mereka dengan Al-Quran membuat mereka mudah untuk membayangkan kira-kira sekian ayat berapa lama. Dan para ulama menyebutkan 50 ayat yang dibaca merupakan ayat yang sedang, bukan ayat yang panjang, bukan pula ayat-ayat yang pendek.
Akan tapi ayat-ayat yang sedang, ketika seorang membaca sampai 50 ayat, maka itu merupakan waktu yang bisa diperkirakan menjadi jarak antara selesainya sahur dengan mulainya salat. Sekaligus, hadis ini menunjukkan bahwa waktu seseorang mulai berpuasa adalah ketika waktu salat mulai. Ketika mereka akan melaksanakan salat subuh, azan dikumandangkan, fajar terbit, itulah waktu pertama seseorang melaksanakan puasa. Bukan jauh-jauh sebelumnya mereka menjadikan waktu tertentu untuk mulai tidak makan dan minum. Ini merupakan beberapa kesalahan yang diyakini kaum muslimin ketika mereka mengatakan pokoknya jauh sebelum waktu terbit fajar atau sebelum azan dikumandangkan kita sudah harus berhenti, tidak boleh makan terus-menerus. Nah, ini kesalahan. Karena dalam Al-Quran ditegaskan وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Makan terus sampai terbit fajar yang bisa membedakan antara benang putih dengan benang hitam. Maksudnya adalah fajar shadiq yang terbedakan dengan waktu malam yang gelap. Ini beberapa pelajaran yang menunjukkan bahwa sahur merupakan sunnah dan ditekankan sekali, kemudian waktunya adalah diakhirkan. Dan Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih lainnya mengatakan inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzina ibn ummi maktum. Sungguhnya Bilal, Rasulullah SAW memiliki 2 muadzin. Sungguhnya Bilal azan di waktu malam, artinya sebelum azan yang masuk subuh. Akan tapi ini azan pertama. Maka kalian silahkan makan dan minum sahur, teruskan sampai muadzin kedua mengumandangkan azannya. Itulah waktu sudah masuknya waktu subuh. Dan antara 2 muadzin ini jaraknya hanya sekedar yang pertama turun, kemudian yang kedua naik untuk melantunkan azan. Maka ini bukan jarak yang panjang sekali, akan tapi menunjukkan bahwa seseorang tetap boleh makan dan minum sampai betul-betul waktu azan dimulai. Semoga Allah Azza wa Jalla membimbing kita dalam melaksanakan sunnah-sunnah di bulan puasa ini, dan Allah Azza wa Jalla menerima amal ibadah kita semua. Wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.